cukup aktif. Iya. Iya, iya. Udah lama di sana. Lumayan. Nah, sore Bu. Sore, iya. Loh, kok ada dokter Sukma di sini? Aduh, apa Gimana? kabar dok? Alhamdulillah. Lagi ada acara dok di sini? Ya, lagi mau liburan di tempat yang lain. Wah, luar biasa. Mumpung inget nih, saya ketemu sama dokter Sukma. Ada yang mau saya tanya ini dok. Iya, yang tentang ini dok, yang lagi hype sekarang ini kan ada wacana gitu ya dalam waktu dekat. Ada rencana untuk vaksinasi massal untuk COVID-19. Oh iya, betul. Lagi tren sekarang ya. Iya betul. Virusnya masih bermasalah. Apa yang harus kita lakukan gitu ya? Nah, seperti itu dok. Nah, ini kan masih banyak masyarakat yang agak-agak bingung gitu ya dok ya tentang vaksinasi ini. Nah, apakah vaksinasi memang sudah layak untuk didistribusikan ke masyarakat atau belum? Nah, tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh ya dok ya, nah saya pengen tahu dulu sebenarnya vaksinasi itu pengertiannya apa sih dok? Jadi kalau kita bicara tentang vaksinasi, itu adalah vaksin yang dimasukkan di dalam tubuh kita. Nah, prosesnya bagaimana adalah apa saja yang dilakukan di dalam bakteri virus yang lain yang dilemahkan, penyakit yang dilemahkan di dalam tubuh kita yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Oh, baik jadi melalui virus atau suntikan, bakteri yang dilemahkan itu yang apapun dimasukkan penyakit ya? itu, semua penyakit, terutama penyakit yang mematikan. Sebetulnya ada dua tahap ya, artinya bisa diteteskan melalui mulut, ada yang disuntikan. Itu yang dilakukan vaksinasi demikian. Fungsinya hanyalah satu, sebagai menaikkan antibodi di dalam tubuh kita. Oh, Itu yang menjadikan. untuk kekebalan tubuh? Untuk itu kekebalan ya? tubuh kita. Oh, oke. Dok, tapi ada istilah di luar sana, ada yang namanya imunisasi. Vaksinasi dengan imunisasi itu sebenarnya sama artinya atau beda sih dok? Sebetulnya kalau kita katakan berbeda, tetapi 11-12 artinya berdekatan. Oh, bedanya di mana sebenarnya? Berbedanya begini, kalau vaksinasi itu semua benda atau bahan penyakit tadi yang dilemahkan yang dimasukkan di dalam tubuh kita. Artinya kan eksternal yang dimasukkan di dalam itu proses yang dimasukkan. Nah, kalau imunisasi itu adalah bagaimana ketahanan tubuh kita membentuk antibodi itu sendiri. Jadi ada dua, sebetulnya secara aktif dan pasif. Yang aktif itu di dalam tubuh kita sendiri itu yang memberikan satu imunisasi secara langsung. Tetapi kalau yang pasif tadi itu harus ada proses vaksinasi tadi sehingga tubuh memberikan suatu antibodi di dalam tubuhnya untuk mempertahankan imunitasnya. Jadi sebenarnya vaksinasi itu adalah bagian dari imunisasi gitu maksudnya dok? Sebetulnya adalah proses yang berkelanjutan. Jadi vaksin yang dimasukkan, proses di dalam tubuh kita untuk mengaktifkan antibodi itu adalah imunisasi itu sendiri. Oh, seperti itu ternyata. Betul. Ya. Jadi sebenarnya intinya hampir sama gitu ya. Hanya proses berkelanjutannya itu namanya adalah imunisasi. Oh, I see. Dok, ini saya tadi penasaran juga ya. Ketika tubuh kita ini dimasukkan suatu zat asing gitu ya, berupa bakteri atau virus yang dilemahkan. Nah, itu kan tujuannya tadi kan untuk membentuk zat antibodi. Seperti itu ya, fungsinya untuk kekebalan tubuh. Nah, kondisi tubuh yang seperti apa dok yang seharusnya bisa kita prepare ketika kita tuh harusnya siap kan menerima kondisi seperti itu. Nah, saya dengar-dengar kan katanya kalau tubuh kita lagi nggak fit itu nggak boleh imunisasi atau vaksinasi. Itu betul nggak sih dok? Jadi kalau vaksinasi dan imunisasi itu adalah proses memasukkan penyakit tadi ya. Nah, ada set efek atau feedback ketika pasca pemberian imunisasi atau vaksinasi itu sendiri. Kadang tubuh itu mengalami suatu panas. Ya karena kan sifat katakanlah suatu penyakit itu mengakibatkan suatu inflamasi atau keradangan. Itu biasanya adalah sifat yang paling muncul di dalam tubuh kita, itu adalah panas. Nah, komponen apa saja yang dilakukan ketika vaksinasi dan imunisasi? Yang paling bagus adalah tubuh kita fit. Jasmani kita kuat. Artinya kekebalan tubuh kita sebenarnya sudah final ya. Itu boleh kita lakukan. Tetapi kalau dok saya ini kan sakit, nunggu sembuhnya itu kita tidak tahu. Nah, jaraknya berapa kita lama harus itu? lakukan gitu ya. Jadi vaksinasi itu adalah membentengi, vaksinasi saja. Tetapi kalau imunisasi tadi kan mengaktifkan antibodi-antibodi. Kadang punya efek untuk memberikan suatu demam panas tadi, kadang ada yang tidak. Jadi ada yang mengakibatkan kepanas tubuh kita, ada yang tidak. Berbeda-beda dengan imunisasi apa saja yang akan kita berikan di dalam tubuh kita. Pada saat kita kecil dulu itu kan sering kita imunisasi. Ada imunisasi wajib, DPT, BCG, begitu ya. Ini kan wajib yang harus dilakukan, polio itu yang harus dilakukan. Tetapi sekarang ini kan berkembang. Dunia
imunisasi ini berkembang bahwa ada yang MMR, ada yang influenza, khusus yang perempuan itu HPV, papillomavirus itu, untuk kutil kelamin dan penyakit kelamin itu kan tambahan banyak. Nah sekarang ini kan vaksinasi yang tren adalah bagaimana menemukan suatu vaksinasi untuk membunuh atau memberantas ya penyakit virus corona ini yang lagi tren sekarang ini seperti itu. Ya harusnya begitu ya dok ya. Jadi kalau misalnya tubuh kita lagi nggak fit, itu harusnya ada jeda jarak berapa hari lagi saya boleh vaksinasi seperti itu. Setiap orang punya ketahanan tubuh masing-masing. Ada yang 1 hari sudah final fit, ada yang 3 hari baru final fit, ada yang 7 hari sudah final fit. Itu ya tergantung dari ketahanan tubuh kita. Jadi artinya kalau ketahanan tubuh kita baik melalui TTV ya, tanda-tanda vital. Itu bisa dari tensinya, bisa dari suhunya tadi, bisa dari nadinya kita, bisa dari denyut jantung kita. Itu kita bisa melihat ketahanan tubuh kita itu secara final fit sehat atau tidak itu bisa dilihat dasarnya adalah dari TTV tadi. Jadi ketika kita ukur semuanya dan ternyata indikatornya normal, nggak masalah ya dok, berangkat aja ya. Bisa. Walaupun itu sehari, 2 hari atau langsung mungkin 7 hari langsung bisa, nggak masalah ya dok ya. Oke, dok saya itu bingung ya kan. Ada rumor yang mengatakan bahwa vaksin itu mengandung babi. Nah, bagi umat Islam itu adalah sebuah objection gitu ya. Betul ya, karena nah itu tadi kita tahu itu adalah haram hukumnya, sehingga ada orang yang enggan melakukan vaksinasi seperti itu. Nah sebenarnya rumor vaksin mengandung babi itu benar nggak sih dok? Jadi memang ya vaksin itu ada yang mengandung bahan-bahan yang tidak halal, ada yang halal begitu ya bagi umat muslim ya. Tetapi bahwa imunisasi dan vaksinasi yang halal dan tidak halal itu kalau karena negara kita adalah negara beragama, artinya bahwa itu diberikan suatu informasi yang kuat. Oh ini halal, oh ini haram, itu diberikan suatu solusi yang tepat. Artinya bahwa sebelum masuk vaksinasi itu satu adalah ada uji klinis. Ini yang penting. Uji klinis ini menyangkut dari bahan-bahan yang tersedia yang masuk di dalam vaksinasi dan imunisasi itu adalah halal atau tidak. Ada stempel MUI, ada stempel BPOM, ada stempel Kementerian Kesehatan, ada semuanya memberikan suatu kontribusi untuk memberikan suatu bahwa vaksinasi ini halal atau tidak. Setelah mengatakan halal atau tidak, itu ada yang kita sebut adalah uji klinis yang berikutnya, apalagi dengan human ya, dengan manusia, itu ada 3 tingkatan. Nah, 3 tahap uji klinis itu uji ya? Klinis. Biasanya minimal 1 bulan, 1 tahap itu, tahap berikutnya 2 bulan berikutnya, tahap ketiga 3 bulan berikutnya. Jadi kalau kita meneliti kepada manusia, itu minimal ada 3 tahap yang harus dilalui. Makanya sekarang beredar bahwa contoh virus corona ini, vaksinasinya sudah ada, tapi kan belum didistribusikan kepada semua orang. Ini kan apa? Masih sedang uji klinis. Kalau saya baca, itu hampir ketiga ini sudah selesai. Jadi 2 sudah berjalan, ketiga juga sudah ada yang jalan. Artinya beberapa bulan lagi, kalau tidak ada side effect kepada tubuh seseorang, bisa dilakukan secara vaksinasi. Nah, kenapa sih kok dilakukan uji klinis ini? Karena vaksinasi ini kan banyak dari luar. Dari negara luar, yang notabene adalah polimorfisme. Genetik kita, orang Asia, orang Afrika, orang Eropa, orang Australia itu berbeda. Sehingga kita harus cocokkan apakah match atau tidak genetik yang ada di dalam tubuh seseorang itu. Sehingga pada saat formula vaksinasi masuk di dalam tubuh kita, itu memberikan suatu side effect atau tidak terhadap tubuh kita. Makanya ada uji-uji itu. 1 kali berhasil, tidak boleh langsung disebarkan. 2 kali dites lagi. 2 kali berhasil, 3 kali baru boleh dilakukan secara massal untuk memberikan suatu vaksinasi itu. Jadi yang masih ragu itu harus cari tahu dulu ya dok ya. Cari tahu. Browsing dulu ya infonya seperti itu ya. Benar. Kandungan, jangan karena segala macam pesan terputus ya. Ternyata salah pesannya hoax begitu disebarluaskan malah menjadi permasalahan yang tidak benar. Cari sumbernya secara detail, cari pemateri atau narasumbernya yang betul, baru dilakukan suatu kajian. Itu yang lebih baik. Jadi seperti itu ya harusnya ya. Lebih baik kita concern ke manfaatnya saja ya dok. Betul, ya. Dari vaksinasi itu seperti apa gitu ya. Oke, seperti kita harus jalan dulu ya dok. Monggo, kita masuk ke dalam aja yuk. Ya.
sini aja ya, lebih enak, biar lebih nyantai ngobrolnya. Lebih santai ya. Iya. Dok, menyambung lagi yang tadi tentang vaksinasi. Tapi saya lebih ingin tahu tentang vaksinasi COVID, Dok. Ya. Yang sebentar lagi wacananya akan segera dilakukan ya. Betul. Di Indonesia secara massal seperti itu. Nah, tadi kan dokter sempat menjelaskan bahwa pembuatan dan juga sampai perilisannya itu melalui 3 tahap uji klinis. Kalau dari kacamata dokter sendiri, vaksinasi COVID saat ini sudah sampai di tahap mana? Apakah sudah layak, Dok, untuk didistribusikan? Jadi begini, Mbak, yang sekarang dilakukan di Indonesia, dilakukan oleh beberapa pihak yang memang konsen terhadap vaksinasi coronavirus. Memang ini kan masalah bersama ya, masalah dunia ya. Jadi salah satu sebagai penghenti selain kita melakukan satu perilaku, perilaku kan kita sudah lakukan, cuci tangan, pakai masker, pakai face, 3M jarak begini ya. Tetapi secara optimal itu bila mana vaksinasi itu dilakukan dalam tubuh kita, itu langsung memproteksi dan membendung, membunuh infeksi yang masuk melalui mukosa di dalam tubuh kita. Sekarang ini negara kita sudah konsen kepada perlakuan terhadap vaksinasi. Nah, vaksinasi ini sudah insya Allah tahap terakhir itu di bulan November ini. November, ada yang Desember. Artinya nanti kalau 3 tahap ini sudah selesai, bahan sudah ada, diujikan, ada beberapa relawan yang kita dengar bahwa siapa yang berkenan untuk menjadi relawan uji vaksinasi. Dan sekarang sudah sampai ke 3 tahap. Insya Allah di Desember atau paling lambat di Januari nanti itu akan didistribusikan bahwa obat ini sebetulnya sudah ada. Tinggal dilakukan secara massal itu bagaimana yang harus dilakukan. Nah, menunggu uji klinis yang ketiga ini selesai. Nah, sepengetahuan informasi yang saat ini bahwa set efeknya adalah minimal. Artinya set efek ini adalah minimal, sehingga sudah ada platform atau suatu kebijakan yang akan dilakukan pemerintah untuk melakukan vaksinasi. Kemarin ada pendataan dosen, guru, begitu ya. Jadi prioritas pertama ya. Prioritas pertama, tenaga medis itu ya dilakukan pendataan untuk dilakukan secara prioritas pertama. Sekaligus nanti dilakukan secara massal. Artinya bahwa tidak perlu takut, ini harus kita sambut dengan gembira. Vaksinasi ini salah satu, kalau kita bayangkan vaksinasi itu seperti payung ketika ada hujan. Ya. Sehingga pada saat ada hujan, orang yang membawa payung kemungkinan tidak kehujanan, sehingga tidak terkena penyakit. Nah, ini proyeksi terhadap vaksinasi itu seperti itu. Jadi tujuannya adalah untuk vaksinasi dulu ya, kekebalan kelompok ya, seperti itu ya Dok, tujuannya seperti itu. Nah, karena begini, membentuk kekebalan kelompok seperti itu. Membentuk kekebalan tubuh secara pribadi. Itu dulu ya. Itu dulu ya. Iya. Tetapi prioritas yang utama karena penyakit latar belakang dari corona ini kan virus. Corona ini kan virus. Virus itu mempunyai sifat yang menyebarkan secara cepat. Menyebarkan secara cepat, beda dengan bakteri. Bakteri baru kena ya kena, begitu ya, baru terinfeksi. Tapi kalau virus itu cepat. Tetapi self-limiting disease, penyakit yang sembuh sendiri, makanya inkubasinya hanya 14 hari. Sebetulnya kalau ketahanan tubuhnya kuat, selama 14 hari melewati masa virus tersebut. Tapi uniknya, coronavirus ini bisa mengakibatkan terjadinya pneumonia di dalam paru-paru. Padahal pneumonia ini adalah penyakit tahunan. Gara-gara kena coronavirus 14 hari rusak paru-parunya. Makanya terjadi sesak nafas, gagal nafas, perlu ventilator, tidak ngatasi, meninggal cepat. Ini yang menjadi resiko. Nah, vaksin ini untuk apa? Tadi memberi payung pada saat hujan. Sehingga bagaimana antibodi ini kan tadi penyakit yang dilemahkan, dimasukkan di dalam tubuh kita mengenal. Yang bagus ya. Jadi vaksinasi itu sudah di screening, sudah dilakukan uji begitu ya. Di dalam tubuh kita sudah mengenal. Klik gitu ya, sudah klop gitu ya. Nah, sehingga kalau ada virus yang dari luar masuk, dia sudah tidak mengenali lagi karena kita sudah mempunyai ketahanan tubuh secara genetik tadi. Itu yang menjadi prioritas yang di dalam vaksinasi seperti itu. Concern utama adalah kekebalan tubuh pribadi dulu, karena nantinya akan membentuk suatu kekebalan kelompok. Kekebalan tubuh secara mandiri, memberikan efek samping juga, maksudnya dalam hal yang positif ya kepada lingkungan sekitarnya. Seperti itu ya. Nah, saya dengar juga ada informasi untuk uji klinisnya masih dalam batasan usia 19 tahun sampai 59 tahun. Betul nggak Dok gitu?
Uji karena begini ya, setiap umur itu mempunyai karakteristik peneliti yang berbeda. Artinya 19 tahun sampai ke 59 tahun itu satu secara komunikasi dia sudah bisa. Jadi ada pantangan pada saat menjadi relawan vaksinasi itu harus benar, gitu ya. Yang kedua adalah secara hukum, cakap hukum sudah. Jadi tidak ada tuntutan yang secara detail bahwa umur 19 tahun secara mandiri boleh memberikan suatu upaya hukum bahwa saya menjadi relawan, gitu ya. Artinya ini untuk mengurangi juga beban resiko. Kalau umurnya masih rendah atau umurnya lansia sudah melewati batas, itu punya resiko faktor yang sangat banyak, atau mungkin punya komorbid penyakit penyerta yang sebelumnya itu semakin besar. Ini yang menjadi bahwa umur sekian ini yang jadi prioritas untuk relawan. Kalau vaksinasi bagaimana? Kalau vaksinasi, namanya vaksinasi itu kan tidak melihat pandangan umur, semua dilakukan, tetapi dosisnya yang harus kita atur. Gitu. Kalau lansia, ya karena uji klinis ya, ini belum menentukan berapa efeknya ya. Kalau lansia bisa di booster 2 kali. Kalau kita imunisasi kan 2 kali bisa dilakukan. Kalau masih bagus hanya sekali. Itu berbeda. Nah, berapa kalinya dan berapa dosisnya itu yang masih di dalam tahap penelitian sekarang. Jadi masih tapi yang saya dengar, diteliti ya. Yang saya dengar itu sekali itu sudah bisa memberikan suatu efek untuk ketahanan antibodi di dalam tubuh kita. Sekali untuk selamanya atau untuk selamanya. Ada beberapa kali? Untuk selamanya. Ya. Untuk vaksin COVID ini ya berarti untuk COVID ya? ini ya. Hanya saja begini, kita bicara tentang penyakit ya, itu ada yang kita sebut adalah mutasi gen. Nah, mutasi gen ya. Sama seperti asal mula dari virus ini kan dari hewan, dari binatang. Karena mutasi gennya mirip masuk di dalam tubuh kita, timbul reaksi. Nah, nanti jangan salah diartikan begini, saya sudah divaksin corona, kok saya masih kena corona? Nah kena lagi kenapa gitu kan? Mutasi gen itu kan bisa beberapa tahap. Artinya bahwa coronavirus ini kan kita tidak tahu genetik mana yang ada. Artinya bisa tipe A, tipe B, tipe C atau tipe G gitu ya, kita nggak tahu. Kayak demam berdarah itu virus. Ya, ada tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4. Sehingga kalau sudah terkena satu, tahan di kelompok yang tipe 1 atau tipe A. Yang kedua, dia bisa kena lagi di tipe kedua. Nah, mudah-mudahan tidak. Coronavirus ini kalau kena vaksin mudah-mudahan habis. Tidak ada mudah-mudahan ya. Nah, kalau ada mutasinya gimana? Berarti harus bikin vaksin baru lagi berarti? Harus bikin vaksin lagi. Karena suatu penyakit itu ketahanan tubuh kita dipengaruhi oleh perilaku kita. Yang kedua adalah lingkungan. Yang ketiga adalah sarana kita. Ini tidak boleh kita pisahkan. Artinya karena lingkungan kita itu kalau tidak bagus, disinyalir ya bahwa coronavirus ini akibat dari memakan binatang-binatang yang masih mentah atau pengelolaannya tidak baik, sehingga masuk dalam tubuh kita, berkembang dalam tubuh kita. Tubuh kita itu karena sifatnya virus menularkan kepada orang lain. Nah, perilaku hidup orang ini yang harus kita lakukan. Artinya bahwa jaga kesehatan, perilaku-perilaku yang sekarang kita latih, kan secara tidak langsung kita melatih ya. Yang dulunya tidak mau cuci tangan, sekarang kita mau cuci tangan. Sekarang sudah mulai terbiasa gitu ya untuk melakukan 3M. Kemana-mana bawa hand sanitizer gitu ya. Meskipun kita berkelompok sekarang agak jaga jarak begini ya. Tetapi bukan berarti hati kita itu berjarak juga. Iya, pasti begitu. Iya, tetapi hanya jarak secara fisik saja. Justru kita melindungi juga diri kita sendiri, melindungi orang lain juga dan keluarga terdekat kita ya dok ya, seperti itu ya. Jadi dok, seberapa penting vaksinasi itu dok? Kalau saya nyatakan seberapa penting, sangat penting sekali. Level 1 sampai 10? 10 paling penting? 9. Oh, oke. Iya. Jadi 9, kalau sempurna itu milik Tuhan. Iya. Oke, berarti penting banget ya? Penting sekali. Sangat penting gitu ya. Penting. Kenapa dok? Jadi mungkin bisa di-remind kembali kepada pemirsa semua. Nah, itu apa yang jadi highlight? Ayo kita vaksinasi. Sekali lagi tadi bahwa vaksinasi ini adalah memasukkan vaksin untuk meningkatkan antibodi di dalam tubuh kita. Ya, antibodi kita karena ini virus baru yang belum masuk di tempat kita dan kita sudah terlindungi dengan benteng-benteng antibodi kita sehingga kita terlewati. Sama dengan imunisasi kita, pada saat kita balita dulu ada DPT, ada BCG, ya itu juga memberikan apa supaya tidak kena penyakit itu kita berikan imunisasi seperti itu,
Ibaratnya kita seperti sehat. payung tadi ya, Dok, seperti ya? payung. Sehingga bagaimana bahwa kita tunggu hasil riset penelitian secara klinis secara optimal dan menunggu informasi dari pemerintah yang secara valid. Ya. Di mana letak kita vaksinasi, kita lakukan vaksinasi. Tapi ada yang penting, mudah-mudahan harganya murah atau syukur-syukur gratis. Nah, itu dia, Dok. Sangat mendukung Membantu sekali ya. Sangat membantu sekali. Luar biasa. Tips singkat, Dok, kira-kira untuk persiapan kita mau vaksinasi itu apa aja gitu? Jadi tetap bahwa protokol kesehatan sebelum vaksinasi itu ada, protokol kesehatan kita harus kita lakukan secara optimal. Jangan hanya menunggu vaksinasi. Setelah vaksinasi juga kita lakukan bahwa menjaga kesehatan di dalam tubuh kita juga harus kita jaga secara komplit. Kalau orang mengatakan PHBS, perilaku hidup sehat dan bersih, ya, atau bisa bersih dan sehat, sehat dan bersih tidak ada masalah. Yang penting ada perilaku hidup bersih dan sehat itu menjadi salah satu tujuan kita yang harus kita lakukan. Tidak hanya untuk corona, tapi penyakit yang lain kita juga harus lakukan hal yang demikian. Oke, baik. Pesan apa, Dok, mungkin yang ingin disampaikan ke pemirsa terkait dengan vaksinasi ini, Dok? Kita doakan mudah-mudahan vaksinasi ini berjalan dengan lancar dan tidak ada side effect kepada relawannya, sehingga secara cepat, tepat, dan manfaat itu bisa dilakukan oleh seluruh masyarakat di Indonesia ini, khususnya di kota Surabaya. Ya, mudah-mudahan COVID juga segera berlalu ya, Dok, ya. Mudah-mudahan COVID berlalu, kita bisa beraktivitas secara normal, perekonomian naik, pendidikan berjalan dengan baik, kesehatan juga tidak terhantui dengan masalah-masalah kesehatan yang seperti ini. Amin. Amin. Baik, Dok, terima kasih untuk edukasinya. Sudah bisa sharing sama saya hari ini. Banyak sekali yang saya dapatkan ya di kesempatan kali ini, hal-hal yang bermanfaat, terutama tentang vaksinasi. Betul. Dan sekali lagi juga terima kasih ya untuk Pop Hotel Stasiun Kota sebagai fasilitator tempat di kesempatan kali ini. Oke, yang pasti sehat itu mudah kalau kita mau. Saya Faria Mai, salam Surabaya TV.